Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a qurbillahi wa mardatihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغنني بالعلم وزينني بالحلم واكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم هداية الصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا أستنزل به فيض جودك الهاطل وشكرا أستمطر به غيث كرامك الواصل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لك ولا مماثل وأشهد أن سيدنا محمدا عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك وخليلك واصطفيته على خيرة العرب وأشرف القبائل وأيدته بالبراهين القاطعة وأوضح الدلائل وجعلته مجمعا للخيرات ومنبعا للفضائل وزينته بأحسن الأخلاق وأشرف الشمائل وأكرم الشمائل ومدحته بما منحته فقلت وإنك لعلى خلق عظيم وأنت أصدق قائل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأماجد الأماثل كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك غافل. Amma ba'd. Pemirsa Dalwa TV yang kami cintai, kajian di hari ini di dalam sirah Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya melanjut tentang sirah nabawiyah dan yang kita akan membahas di dalam sirah nabawiyah di dalam kitabnya Abu Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, yaitu Tarikhul Hawadith wal Ahwal an-Nabawiyah, sejarah dari kejadian dan keadaannya Nabi Muhammad SAW. Juga sebelum saya melanjut membahas atau kajian kita di dalam sirah, harus kita mengetahui tentang sirah. Nah, ilmu sirah itu ada yang namanya ilmu sirah tarikh, sejarah. Ada yang sejarah, ada yang dikatakan tarikh sirah nabawiyah, ada yang mengatakan fiqhu as-sirah an-nabawiyah. Ada sejarahnya yang berkait dengan kehidupannya Nabi Muhammad SAW, dan juga ada yang dikatakan atau dikatakan pemahaman fahmu fiqhu sirah an-nabawiyah, pemahaman dari sirah Nabi Muhammad SAW. Jadi ada yang dikatakan sejarah, ada yang dikatakan pemahaman dari sejarah itu. Jadi ada kejadian-kejadian, apa pemahamannya dari kejadian itu, namanya ilmu fiqh sirah. Yang kita akan membahas itu yang tentang sejarah, tarikh sirah an-nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas tentang sirah, mendalami dalam ilmu sirah, harus kita mengetahui permulahan ilmu sirah atau permulahan tentang ilmu apa aja. Ada satu, dan ulama untuk permulahan itu ilmu diringkas dengan 10 perkara. Dan ada al-alamah namanya Ibnu Sabban, al-Imam Ibnu Sabban meringkas itu atau menjadikan 10 perkara dalam bait syair. Dikatakan pada Imam al-Alamah Ibnu Sabban, inna mabadi'a kulli fannin 'asharah al-haddu wal mawdu'u thumma ath-thamarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismu al-istimdad hukmu asy-syari' masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wa man dara al-jami'a haza asy-syarafa. Dikatakan Ibnu Sabban ini tentang inna mabadi'a kulli 'ilmin 'asharah, sesungguhnya permulaan untuk mempelajari sesuatu ilmu itu perkaranya ada 10. Jadi untuk kita mengetahui sesuatu ilmu harus
punya kita gambaran walaupun secara umum tentang ilmu itu. Dikatakan dijelaskan di dalam 10 perkara ini, dikatakan awal dari perkara 10 itu al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah. Al-haddu makna itu al-haddu perkara yang pertama, al-haddu itu definisinya. Harus tahu kita definisinya. Umpamanya kita membahas tentang ilmu sirah, definisi sirahnya itu apa? Terus dikatakan al-mawdu', temanya itu ilmu sirah itu apa temanya? Thamarahnya faidahnya, maksudnya thamarah itu faidahnya mempelajari ilmu sirah. Perkara yang apa dikatakan wa fadluhu, fadilahnya mempelajari ilmu sirah itu apa? Wa nisbatun, dinisbahkan itu ilmunya ke ilmu apa? Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' yang pertama kali mencipta atau mengarang ilmu itu siapa? Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istimdad hukmus syari'. Dan namanya itu ilmu apa yang kita mempelajari? Ilmu sirah gitu umpamanya. Wal ismul istimdad, istimdadnya apa itu namanya? Ilmu sirah itu sumbernya dari mana? Itu namanya istimdad. Wal ismul istimdad hukmus syari', hukumnya mempelajari itu ilmu, mempelajari ilmu sirah atau mempelajari ilmu fiqih atau yang lain-lainnya. Masailun, dan juga yang perkara yang terakhir yang dari 10 itu masail. Apa yang dibahas di dalam ilmu itu namanya masailun. Masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wa man dara al jami'a haza syarfa. Dan siapa yang mencakupi atau yang mengetahui 10 perkara dia dapat kemuliaan. Itu yang dari. Jadi kita sekarang mulai kita membahas satu persatu perkara 10 itu. Ya, ini kita akan bahasan kita tentang ilmu sirah. Jadi yang pertama dikatakan al-haddu wal mawdu'u thumma thama. Definisinya ilmu sirah, apa itu definisinya ilmu sirah atau bahasa Arab dengan ta'rifus sirah. Dikatakan sini ahlul lughah, as-sirah, kalimah sirah itu lughatan di dalam bahasa Arab namanya at-tariqah, jalanan atau tujuan, jalanan. Misal, saya taruh misal, ittaba'tu sirata Abuya Al-Habib Hasan Baharun. Saya mengikuti jalannya Abuya Al-Habib Hasan Baharun. Maksud sirah itu tariqah, jalanan dalam ngajarnya, jalanan dalam kehidupannya, dan seperti gitu. Itu makna maksudnya sirah berarti tariqah di dalam ahli lughah. Tapi di dalam istilahan atau di dalam maknanya ahli sirah, makna as-sirah istilahan itu dikatakan Allahumma shalli ala Muhammad, ilmun yu'rafu bihi ahwal an-nabi sallallahu alaihi wasallam min hina wiladatihi wa nash'atihi ila luhughihi birrafiqil a'la. Istilahan, ya, maksudnya maknanya as-sirah di dalam istilah, di dalam ilmu ahli sirah, ilmun yu'rafu bihi ahwal an-nabi sallallahu alaihi wasallam min hina wiladatihi ila luhughihi birrafiqil a'la. Itu sesuatu ilmu, yaitu ilmu sirah, sesuatu ilmu yang kita kalau sudah mempelajari bisa kita mengetahui tentang kehidupannya Nabi Muhammad SAW dari semenjak dia lahir dan besar dan sampai dia meninggal sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya yang pertama definisinya ilmu sirah. Kita kembali lagi ke BCN itu dikatakan al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah. Yang perkara kedua al-mawdu'. Mawdu' maksudnya tema yang kita bahas di ilmu sirah. Apa temanya ilmu sirah? Temanya sirah itu dikatakan kehidupannya Nabi Muhammad SAW dan juga apa yang terhubung dengan kehidupannya Nabi Muhammad, seperti sikapnya Nabi Muhammad dengan sahabatnya, sikapnya Nabi Muhammad dengan musuhnya, dan sikapnya Nabi Muhammad dan segala macam yang ada berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Itu temanya ilmu sirah. Al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah. Maksudnya yang perkara yang ketiga, al-thamarah itu yang dimana buahnya dari kita mempelajari ilmu sirah. Maksudnya buahnya, faidahnya kita mempelajari ilmu sirah. Banyak faidahnya kita mempelajari ilmu sirah. Dari salah satu buahnya yang kita mempelajari ilmu sirah itu
Dengan kita mempelajari ilmu sirah, kita bisa mengetahui tentang sunnahnya Nabi Muhammad SAW, tarigahnya Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita sudah mengetahui tarigahnya dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, kita bisa akan meniru Nabi Muhammad SAW. Dan juga dari salah satu faedahnya mempelajari ilmu sirah, dengan kita mengetahui cara hidupnya Nabi Muhammad, gimana dia masa kecilnya, dan masih kecilnya abahnya sudah meninggal, terus ibunya sudah meninggal dalam keadaan terus yatim, dan gimana dia berdakwah kepada keluarganya dan kepada kabilahnya, terus gimana dia dimusuhi dengan kabilah Quraisy, dan sampai dia berhijrah ke Madinah dan perjuangan itu semua. Kalau kita sudah mempelajari ilmu sirah dan mengetahui perjuangannya Nabi Muhammad SAW, akan kita bisa, yang tadinya sudah mencintai Nabi Muhammad, cinta kita akan bertambah. Dan kalau cinta kita bertambah, Allah Subhanahu Wa Taala akan kita di hari kiamat, insya Allah akan kita dibangkitkan nama Nabi Muhammad SAW. Juga dari faedahnya ilmu sirah, ada beberapa ulama mengatakan, bukan sekedar kita mempelajari ilmu sirah, bukan cukup kita mempelajari ilmu sirah untuk mengetahui Nabi Muhammad ini tanggal lahirnya begini, lahirnya di kota begini, hidupnya di hijrahnya ke Madinah, meninggalnya di Madinah, di peperangannya yang begini. Bukan sekedar kita mengetahui itu aja. Yang juga faedahnya lebih penting dari itu juga, kita bisa mengambil gambaran Islam hakiki itu apa. Kalau kita mau tahu Islam yang sebenarnya itu apa, kita bisa mengambil contohnya dari kehidupannya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sekarang, di zaman sekarang ini, kalau kita mengambil, kalau ada yang bertanya Islam itu yang benar itu gimana, Islam hakiki itu gimana, gambarannya yang benar itu gimana, kita tidak bisa kita mengambil gambaran yang tepat dan yang pas, yang benar, kecuali kita mengambil kehidupannya Nabi Muhammad SAW di masa hidupnya Nabi Muhammad sampai dia meninggal. Itu masa hidupnya Nabi Muhammad, itu namanya Islam hakiki, Islam yang benar itu yang di dalam masa kehidupannya Nabi Muhammad SAW. Juga dari faedahnya kita mempelajari ilmu sirah Nabi Muhammad SAW, kita bisa mengetahui karakternya Nabi Muhammad SAW. Dan juga dari faedahnya mempelajari ilmu sirah, kita bisa mengambil contoh dalam kehidupan kita, bisa kita ngambil contoh yang pas dan yang benar di dalam kehidupan kita. Dan tidak ada yang contoh yang paling pas dan benar kecuali sirahnya Nabi Muhammad SAW yang pantas kita ikuti dan kita mengiktidak dengan sirahnya Nabi Muhammad SAW. Dan juga dari faedahnya juga mempelajari ilmu sirah. Dengan kita mempelajari ilmu sirah itu bisa membantu kita untuk memahami Al-Quran Al-Karim. Jadi di Quran Al-Karim ada cerita-cerita tentang kejadian-kejadian, dan penjelasan itu kejadian-kejadian itu di dalam ilmu sirah. Jadi ilmu sirah dan ilmu Quran juga ada kaitannya. Kadang ayat-ayat Quran itu turunnya karena ada munasabah, ada kejadian-kejadian. Yang kejadian itu biasanya penjelasannya yang lebih luas di dalam sirahnya Nabi Muhammad SAW. Contohnya itu banyak, tapi saya ambil satu contoh, seperti ayat yang dikatakan dalam salatul khauf. Dalam salatul khauf yang ayatnya dibilang wa idza kunta qala Allah Ta'ala wa idza kunta fihim wa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatan falyusallu ma'ak. Itu tentang salatul khauf. Dan di dalam salatul khauf, Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i imam madhab dan dia punya
ilmu yang begitu luas di dalam ilmu Quran dan ilmu hadis dan ilmu-ilmu yang lainnya, dan dia beristimbat dari ayat ini atau dari salatul khauf, beristimbat dari dalam salatul khauf, mendapati 16 cara untuk salatul khauf. Ya, karena Imam Syafi'i mendalami juga dalam ilmu sirah, dia mendapatkan di dalam salatul khauf itu 16 cara. Dari 16 cara itu Imam Syafi'i beringkas 16 cara itu menjadi 4 cara salatul khauf. Karena mungkin diringkas lagi karena mungkin dari 16 ini ada yang yang hadisnya yang kuat dan lain-lainnya. Pemirsa Dalwa TV, setelah ini kita akan lanjutkan pembahasan sirah setelah pesan-pesan berikut.